Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, bagaimana kiat agar tetap bisa senyum dan menampakkan kebahagiaan di hadapan orang-orang meskipun sedang menyimpan kesedihan? Barakallahu fikum. Iya jamaah, ada seorang perempuan yang dia curhat sama dia, mengatakan, Ustaz, ana ini kadang kala sedih ya sama suami yang sikapnya kasar, yang kadang kala dia marah bikin ana nangis Ustaz. Tapi ketika ana keluar kamar, ana bersihkan air mata ana ketemu ibu, ketemu sama keluarga, itu seakan-akan nggak ada masalah. Kata suami ana, inti pandai bersandiwara. Loh, dia berpikir ini sandiwara? Enggak. Jadi memang kita berusaha jamaah untuk tidak menampakkan kesedihan kita kepada orang lain. Apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Udah kita serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu orang ahlan wa sahlan ya. Seakan-akan dia nggak ada masalah. Yang ada di masjid ini yang tersenyum ketawa, apakah nggak punya masalah? Semua punya masalah siapa? Antum kalau tanya Ustaz punya masalah, Allahu Akbar, Anda punya segudang masalah. Ada kita punya masalah. Maka ingat bagaimana Dzulqarnain ya, ketika dia kirim surat kepada ibunya, ketika ajal dia sudah datang, takut ibunya bersedih, akhirnya dia perintahkan, dia minta ibunya untuk mengundang orang satu kampung, bikin makanan ya. Gimana ini, ibunya seorang raja, bikin makanan, diundang semua orang satu kampung itu jemaah. Sebelum mereka menikmati makanan itu disebutkan, pesan putraku nggak boleh makan kecuali orang yang tidak punya. Yang boleh makan hanya orang yang tidak punya masalah. Satu kampung nggak ada yang makan. Antum pikir kita semua tersenyum ini nggak punya masalah? Banyak kita punya masalah. Akhirnya satu kampung nggak ada yang makan. Ibunya baru sadar, ternyata anaknya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada dia. Ibu, jangan terlalu sedih gitu. Jangan berpikir hanya engkau yang sedih ditinggal mati anakmu. Orang-orang ini semua punya masalah gitu. Maka bagaimana cara kita untuk menyembunyikan kesedihan kita? Ya sekali lagi minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkan perintah Nabi SAW, tersenyum di wajah saudara. Yang ketiga, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk menceritakan kebaikan, untuk berbagi kesenangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang diceritakan tuh nikmat apa musibah? Nikmat. Tapi kebanyakan kita ceritanya musibah terus. Wallah Ustaz, anak kena musibah ini itu, cerita panjang. Coba antum berhentikan dia ketika cerita. Tunggu sebentar. Antum punya nikmat nggak yang kasih Allah? Oh banyak Ustaz. Nah, coba ceritakan nikmat. Wallahi orang itu perlu diberhentikan ketika dia cerita punya masalah macam-macam. Antum punya nikmat nggak kasih Allah SWT? Karena terkadang ada orang yang curhat tentang musibah yang menimpa dia, seakan-akan nggak ada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya sebagian salafus saleh kalau ada orang yang mengeluh sama dia, apa kata orang ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuk. Engkau mengadukan Allah yang sayang sama engkau kepada manusia yang tidak sayang kepadamu. Itu yang terjadi dengan kita. Ketika kita menceritakan masalah-masalah kita, sejatinya kita mengadukan Allah itu mengujiku dengan seperti ini. Maka katakan, Allah nggak kasih nikmat sama engkau. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka kalau engkau ingin dapat tersenyum di hadapan orang-orang, ingat sama nikmat yang Allah berikan. Banyak. Antum masih ingat dengan ucapan Syakik ketika ditanya sama gurunya Ibrahim bin Adham, ya Syakik, akhbirni amma anta alaih.
Syakik, kabarkan kepada aku bagaimana kau menyikapi hidup ini. Orang kan punya prinsip masing-masing. Kata Syakik, amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Aku punya prinsip, kalau dapat rezeki aku makan, kalau dihalangi dari rezeki aku sabar. Gimana prinsip ini jamaah? Bagus kan? Dikasih rezeki ya dimakan, nggak dikasih ya sabar. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin anda. Oh, prinsipmu seperti itu. Anjing-anjing di Balkh sama kayak gitu prinsipnya. Kasih makan, makan. Lemparin makanan, antum lihat anjing, makan. Nggak dikasih, ya diam. Sabar. Apa bedanya aku sama anjing? Wah, ini muridnya jemaah. Masa kayak anjing kan? Kata dia. Terus kalau engkau gimana? Kata dia. Kata dia, amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Aku kalau dapat rezeki ya aku berbagi, bukan mikirkan perutnya dia saja. Coba lihat sebagian mahasiswa, kalau ada yang bagi makanan ya rebutan, oh masya Allah, sudah nggak berpikir untuk berbagi, nggak, yang lebih dulu dapat. Kan kita fair jemaah, fair. Nah, dapat ya, kata Ibrahim lah, kalau dapat rezeki azhar tuh berbagi. Antum kadang kala hari Jumat biasanya ada yang orang yang bagi-bagi makanan ya, antum dapat, ternyata fulan datang nggak dapat, antum nggak dapat fulan, fadhal fadhal. Ada yang kayak gitu jemaah? Waduh Ustaz, kalau ada di STD perlu dipelihara yang kayak gitu Ustaz. Nah, ada, tapi jemaah ada. Orang ketika lihat satu orang, dilihat dia datang, ternyata antum dia lebih butuh daripada antum. Asar tuh. Dan ithar ini, itharnya sahabat, subhanallah. Itu nggak seperti itharnya sebagian kita. Itharnya sebagian kita itu karena dia nggak butuh. Tapi itharnya para sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia butuh, tapi dia berikan kepada orang lain. Maka bagaimana dia mengatakan, kalau aku dapat rezeki aku berbagi, aku utamakan yang lainnya. Mungkin dia lebih butuh daripada aku. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangin dari rezeki, aku bersyukur. Kok bisa jemaah? Nikmat Allah itu bukan cuma uang. Banyak nikmat Allah. Dan boleh jadi kamu dihalangi dari rezeki itu nikmat. Berapa banyak orang yang ketika susah rezekinya bisa di soft pertama aja. Antum, ya Allah alhamdulillah, sejak anak punya utang anak di soft pertama, alhamdulillah. Itu nikmat enggak? Nikmat. Sejak antum punya masalah, antum bisa sholat qiyamul lail, nikmat yang harus disyukuri. Jadi masalah itu membuat antum qiyamul lail, terhalangi dari rezeki membuat antum puasa sunnah, bukankah nikmat? Maka Ibrahim mengajarkan syakar itu bersyukur aku sama Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah halangkan, nikmat Allah itu banyak. Bahkan dalam musibah itu ada nikmat. Hadza wallahu a'lam bissawab.